Yang bukan sopo. Rahim. Kowe sampe Iki kok dhewe anu nang proyek kok. Ayo Pak Dewi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat jarang yang kita lalui, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Mama di mana? Kemungkinan dalam acara ini yang kita jalani saat ini tidak lain hanyalah satu, yaitu menjalin kebersamaan tim, kekompakan tim, dan kelanjutan tim ke depannya seperti apa. Dan untuk kedepannya kita menjalani kegiatan di proyek semoga lebih baik ke depannya, dan kita wajib berterima kasih kepada Bapak Rifai ya, yang memberi kesempatan kita untuk bisa berkumpul di tempat saat ini walaupun jarang. Semoga kedepannya kalau kita diberi kesempatan lama di Batam bisa ada kelanjutannya. Amin. Ini yang pertama, kita yang kedua. Ya, penting kita doain ya. Intinya dalam acara ini tidak lain ya, kebersamaan, kekompakan, keseriusan dalam pengerjaan tugas di proyek tim kita di Sumatelek semoga lebih kompak, itu saja. Dan acara selanjutnya kemungkinan atau sambutan lainnya mungkin akan ditambahin oleh Bapak Rifai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini. Yang kemarin kita sudah capek ya mengerjakan proyek fase 2 sehingga sudah selesai, bisa serah terima. Walaupun kita masih ada lagi satu langkah lagi serah terima sama tenan, kita tetap bersyukur ya bisa berkumpul di sini silaturahmi. Nah, diharapkan timing yang seperti ini kita dapat ya tadi yang dibicarakan Pak Taufik, semakin keras ya, semakin bisa teamwork terbaik yang kuat membantu yang lemah, yang pintar, ibaratkan pintar yang mengetahui, yang belum pintar diajak pintar yang itu biar menjadi tim yang baik ya. Mudah-mudahan di fase 3 lebih baik daripada fase 2. Tapi semuanya ini keberhasilan kita bisa menyelesaikan fase 2 bukan karena kita sendiri, bukan karena tim ya, tapi karena keluarga. Tanpa ada restu keluarga, keikhlasan istri, keikhlasan anak, kita tidak bisa seperti ini ya. Doa istri, kadang anak juga berdoa kan itu, untuk ayahnya, untuk bapaknya, untuk ibunya nggak ada ya. Kalau ada ibu masalahnya. belum yang punya anak kan gitu. Jadi kita bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa ada dukungan dari keluarga, kita tidak akan bisa seperti ini ya. Makanya seperti ini saya itu mengimbau, ayo coba sih keluarganya yang mau ikut kan gitu. Saya ingin
punya keluarga agung itu si Arya atau gimana, yang ini siapa siapa ya kemarin ya? Iya. Nah ini Oh iya, ini. Pak Jul. Nah, saya suruh nggak tahu nih, suruh bawa ke sini kan gitu. Karena kita, karena apa, keluarga itu apa ya, ibaratnya yang mendukung kita bisa bekerja dengan baik di proyeknya. Yang kedua ya, karena kita ini sudah lama, kita juga hampir ada yang setahun, ada yang beberapa bulan, tapi tetap kita menjadi keluarga besar ya. Ibaratkan kita ini sudah jadi keluarga. Kalau kita jadi keluarga, misalnya ada yang sakit, langsung ayo dan segera dibawa ke dokter kan gitu. Karena ya jauh dari keluarga ya, yang jauh dari masih di Jakarta ya. Maka yang di fase 3 ini lebih rajin lagi, lebih mau berkembang. Kalau berkembang ya bisa dibayangkan tahun 2004 kalau nggak salah, saya ketemu Pak Widi. Waktu itu saya kepala pelaksana ya Pak Widi. Pak Widi anak buah saya. Jadi aku kepala pelaksana, Pak Widi pelaksana. 2006 kalau nggak salah sama Pak Sofyan. Saya kepala pelaksana, Pak Sofyan pelaksana. Ya Sofyan. Makanya Pak Sofyan manggil saya Jack. Karena dulu manggilnya Jack itu. Karena udah akrab, Jack gimana Jack? Makanya dia biasa, karena kita sudah biasa. Ya. Tapi kan silaturahmi tetap jalan terus. Iya di sini. Yang dulu Pak Widi masih gagal, sekarang sudah anaknya sudah lagi kan mau punya cucu ya. Main di luar mau. Tahun lagi mungkin punya cucu kan. Jambah ya. Ya mungkin ya kita jadi saya jadi PM dari nol sebenarnya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih muda, ayo kita berprestasi. Ada yang asisten survei, jadi surveinya senior, jadi chief, bisa jadi pelaksana, bisa jadi set manager, bisa jadi yang lain. Office boy pun bisa juga gitu, bisa jadi yang lebih tinggi juga. Ya, jangan selalu wah, terus mentok ya. Drafter bisa jadi SE, naik kuliah. Ini nggak mau kuliah, nggak tahu juga ya. Kenapa nih? Ya, yang berkuliah kan gitu. Jadi saya terus terang aja sebagai atasan di proyek, pengen anak buah saya itu berkembang semua. Pengen yang PS jadi CM, yang pelaksana jadi chief. Kalau memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, saya nggak bisa. Bahwa pengen saya ya rasanya kalau saya nggak mempertanggungjawabkan menaikkan grade-nya, saya yang salah. Misalnya ada yang sudah rajin, sudah burung ini, masa saya nggak mau menaikkan? Saya berarti matanya tertutup. Tapi minimal saya mau berusaha. Kalau memang yang di direktur apa berkendala ini. Tapi sebenarnya satu yang kalau orang ngomongnya doa manjur itu dari ibu, paling manjur. Kalau nggak percaya cobain aja, doa ibu itu paling manjur. Saya sudah membuktikan masalahnya. Waktu saya jadi SM, saya nggak ada pikiran jadi PM. Tahu-tahu dikasih surat, suruh presentasi. Ya saya telepon ibu saya yang ini. Sekarang saya ada itu, karena orang tua satu-satunya itu. Saya telepon bu saya, bu ya ngomong biasa aja, saya bahasa Inggris kan nol pudul kan. Jadi terbukti, tahu-tahu lulus. Padahal saya ngomongnya apa adanya. Orang lapangan, saya itu orang lapangan. Dari pelaksana nol pudul kan gitu. Jadi ibaratnya saya masuk total itu nggak tahu sama sekali. Tapi ya karena doa orang tua itu manjur sekali. Ya, dalam
diharapkan kita di proyek nanti di fase 3 ini tantangan lebih besar lagi karena Bulog kita yang tadi saya ngomong jadikan feedback terbaik lebih baik dari fase 2 ya. Yang misalnya galak ya kurangi galaknya ya. Nanti cepat buat. Galaknya kurangin ya. Yang kurang greget di greget nih ya biar kita ini ayo kita maju sama maju ya. Ya kita diharapkan lebih baik lah. Mungkin udah banyak ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus apa nih Gap? Ya, dari Bapak Acara selanjutnya mau nanya-nanya sharing section. Oh sharing section. Nah, sharing section kalau saya ngomongin sharing ya sebenarnya kalau sharing ini sebenarnya kalau saya di lapangan ya kita care itu kunci menurut saya. Care bukan kerjaan kita, care semua coba kalau punya diri sendiri kita care kebersihan, care kerapian, care keselamatan, care mutu, ya kan itu. Saya yakin akhirnya ini pekerjaan kita lebih mudah, tapi dijalankan dari awal, enggak setelah dikomplain baru care. Itu namanya kemarin kita sudah ada apa? Kita nggak ada ini ya, total ya. Sayangnya TPI nggak ada. Kita baru meeting MDPI. Jadi kami yang mulai. critical thinking. Jadi orang kritikal itu kritis terhadap pemikiran yang kritis. Jadi kritisnya bukan hal yang negatif. Kritisnya ya memang ini kalau nggak diginikan nanti bisa ambruk, misalnya gitu. Jadi orang diharapkan punya kritis terhadap ini, kepekaan jiwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menimbulkan loss cost ya, biaya yang berlebih, pekerjaan reward kan gitu. Makanya kita kritis, misalnya kita melihat dari schedule kelihatan Pak, ini nanti nanti ini gimana kan gitu. Kalau orang udah kritis biasanya udah jalan udah tahu ya sesuai dengan jabatannya masing-masing ya. Site engineer berarti kritis ya tahu wah ini gambarku angel kan gitu, ini susah. Dia akhirnya lebih mendalami nanti lapangan ini kalau saya nggak jelaskan kemungkinan takutnya salah. Ya itu orang-orang yang kritis saya harapkan semuanya kritis juga. Ya survei juga gitu memikirkan ini kalau nggak dikasih as agak sebelah sana agak susah. Akhirnya ada sosialisasi, ada gimana ya itu sharing-sharing yang mungkin saya sharingnya itu aja ya. Mungkin yang lain yang mau sharing Pak Widi Ada yang usul, mau ada yang usul entah apa untuk kedepannya lebih baik untuk proyek, boleh diusulkan sekarang biar waktunya enggak lama, soalnya kardonya udah nunggu. Soalnya untung-untungan. ada yang mau sharing Ada yang mau sharing? yang naik susah nggak sharingnya gimana caranya Pak Zainul, ini boleh kerjaan dong kerjaan. Kerjaan apa ya, pokoknya terserah. Sampai usul. Kita bantuannya kalau misalnya doi itu kita tempel aja Pak, kayak monitoring itu gambar approve apa nggak approve kita nggak perlu tanya-tanya ya, kita lihat aja. Baik, jadi kan kita nggak perlu nanya-nanya ini dapat approve, kalau nggak approve kan tinggal kita ke TV. Di monitoring aja loh Pak, mungkin kan teman-teman kan ada yang mohon maaf sebelumnya ada yang mungkin apa yang memotong apa yang inilah
Kamu jawab di. Ya, Terkopi. ada inovasi kan gitu. Terkopi kayak gitu. tulisan ini kan teman-teman di lapangan tuh minimal udah bisa baca lah. Ya, kemarin kita kemarin sudah ngomongin. Jadi kalau yang untuk yang sudah pro kita belum ngomong ya. Tapi masalah yang gambar semua kan Android ya. Handphonenya Android semua kan? Ya Pak. Kamu Android nggak? Android. Berarti kan bisa di scan barcode kan gitu. Nanti keluar gambar PDF. Saya harapkan nanti di lapangan gitu. Ya. Proyek-proyek saya kemarin begitu sebenarnya di UMN begitu. Jadi di tiang tuh ada barcode, cekrek gitu. Tapi kalau berubah dicopot sama engineer-nya, diganti lagi kan barcode-nya. Ya. Tapi kan ada yang kalau Ya misalnya ditaruh aja di satpam bisa. Kita kan nggak naik lantai masalahnya kan gitu ya. Nanti satpam cekrek gambarnya ditulisin lantai dasar lantai ini krek kan gitu. Langsung keluar PDF. Kita bisa lihat ini di PDF. Misalnya kita nggak bawa ini ya, kan bisa di save juga. Ya. Loh. Man, siap. Man gitu. Gimana deh? Man. Terkopi ya. Terkopi gitu. Iya. Terkopi gitu. Besok ngeteh. Makanya nih, ini Aldi jadi drafter sudah lama sama Zainul, malah pinter apa malah mendung? Ya. Harus ada peningkatan. Ya yang lain, Ayo, yang lain. Pak Widi, ya, Sofyan. Pak Sofian dengan pengalaman jam terbangannya. Oh ini nih, ya. Enggak masalah umum nggak apa-apa, umum kita ngomongnya ya. Umum apa boleh. mungkin namanya sedikit dari tadi kampung dari Pak Dom detailnya tuh di kemarin saya yang baik kalau menurut saya pasang bata itu buat parsial jenahnya blok banyak juga paling jadi kemudian banyak uang biaya juga tas juga banyak kan Tidur apa uang dia? itu tampaknya sama Tidur nggak? semua Pokoknya tidur. ini kita gambarnya denah buat parsial denah detail parsial kalau untuk tampak kan hanya perwakilan berapa aja cuma detail bisa sama detail-detail opening itu sangat penting sekali karena banyak kita banyak jendela kalau detail openingnya nggak jelas nanti takutnya salah baca akhirnya pas satu kemarin kita sudah jadi opening kita pasang jendela nggak bisa masuk lagi ke kebutuhan itu fungsinya sebenarnya ada dari jelas sehingga orang lapangan bisa baca dengan bisa jadi gampang kita baca oh ini kurang maksudnya belakang itu atau di sini karena yang ada sekarang itu ukuran jendela sama dengan ukuran opening itu masih sama kalau kita di lapangannya yang mengatur untuk ukurannya itu mungkin kita nggak bisa pasang bisa berdasarkan jari nanti pas dibuat kemarin untuk berikutnya jangan sampai itu Sesekali ke nyebrang ya. Memang saya api begitu. Sebenarnya dari detail itu denah juga denah set. Dari gambar garis-garis dua itu dinding, opening, ya openingnya jendela kan gitu. Terus ada tulisannya P gitu. Nah finishnya apa di situ. Jadi nanti untuk legendnya di atas ada finish, keramik, finish apa. Dinding itu ada. Jadi memang denah itu kelihatan denah belkon tapi dindingnya nanti plaster arcing, cat atau keramik. Dari denah harus tampak nanti kelihatan openingnya tinggi sama lebar. Tapi dari denah aja kelihatan kalau yang panjangnya kelihatan. Ya. Jadi lebih mengena di situ sebenarnya. Ya tadi kan Pak Sofian ngomongin kan. Sampah. Ya, terus yang terpenting ya kalau potongan-potongan ya speknya jarak berapa kan gitu. Nanti itu ada tidaknya.
satu aja tinggal tipikal untuk stek apa, cara steknya berapa, sambungannya sih gitu kan. Ini nggak usah semua di ini, tapi memang lebih detail yang ini. Sekarang dinding itu kan kelihatan kan gambar gitu kan, mau cat nggak atau catnya cat apa? Ini ya. Kalau lain dilihat segitiga misalnya D gitu, pas saat cat dinding kita smart paint tipe apa? Iya sudah, orang udah tahu kan. Kalau yang plafon ya ada plafonnya berbeda. Kalau memang di note ada tulisin tinggi AC sangat tinggi H berapa ditulis. Jadi orang plaster full AC tinggi berapa. Ya ada lagi? Aku jelasin aja lebih jelas. Sebagai support baca. Poin 2 engineering lagi. Oke, nyobainnya. Poin 2. Nambah lagi Pak? Coba mau nambah lagi engineering. Ada tambahan? Tadi. Ayo boleh ngomong sedikit. Nah, yang engineering lagi mesti. Engineering lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama pada akhir fase kedua ini. Hanya sedikit aja menambahkan aja buat dari teman-teman mandor juga mungkin ini. Karena saya baru datang di 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Jadi kalau bisa kita tanamkan kerja itu untuk kerja struktur itu kerja sekali jadi mungkin ada beberapa banyak pekerjaan bobokan yang saya lihat sedang masih dua gitu. Jadi mungkin itu mempengaruhi sama biaya-biaya lainnya. Jadi walaupun ada pekerjaan finishing dan finishing kita tuh rapi. Nah, kumpul dari mandor nanti mengenai structure, mengenai pemiringan apa, beton. Nanti saat pengecoran harus dikontrol itu aja sih. Nah, mungkin itu aja masukan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini ya, jadi kerja setengah jadi. Biasanya inovasi itu keluar setelah ada problem. Nah ini kok gunting semua ini. Biasanya gimana caranya punya sistem yang tidak bisa dindingnya bengkak. Kayak kemarin saya cobain pakai ini lebih ya cobain. Karena saya pernah lihat pakai plat itu ngecornya malam-malam orang dua-dua pakai pompa pompanya pakai belakang itu nggak jeboli. Tapi kalau kelurusan saya nggak ngecek saya, tapi orangnya itu dia ngecornya malam-malam. Kayaknya yang masalah yang ini hubungannya masalah saluran yang sering saya lihat. Waktu itu tebing sudah lurus ya mulai ya, tapi yang saluran kelihatannya kita perlu perbaikan. Perbaiknya gimana biar saluran itu lurus kan gitu. Kadang dicor kanan kiri kan gitu. Coba kita mikirin, coba ada mungkin tahu ada masukan teman kita ya coba dicoba ya. Mungkin ada pengalaman di proyek yang dulu, oh saya kalau gini tak gini Pak gitu. Ya. Kalau ngecornya lantai dulu, saya yakin posisinya dindingnya nggak geser. Asal bawahnya close-nya benar jaraknya. Ya, berarti kan memastikan care yang tadi saya ngomong, kan benar-benar dipukul aja. Zaman dulu saya mukul, dak. Zaman saya pelaksana geser enggak. Kalau geser berarti perlu diperbaiki. Nah, terus jaraknya close-nya, kalau sudah benar saya yakin nggak mungkin sudah dikuatin di tengah, nggak mungkin nanti ini. Ya hanya kita kadang dikejar-kejar, kadang hujan kan gitu, kadang cor kan gitu. Ya kan, kalau nggak ngecor nggak untuk opnam kan. Jadi masalah. Ya intinya kan gitu, kita harus mulai dari awal kan. Kita ada target tentang malam, berarti saya harus selesai ini berapa persen, sorenya harus berapa persen ya.
Ya mudah-mudahan ya di fase 3 ini kita lebih inilah ya, Kualitas. karena sebenarnya dari Opnam sendiri, tanya Agung nih orang jujur sedunia kalau ditanya gue ya, kita tuh lebih duitnya sebenarnya harusnya satu gini ini ada lebihnya Bang, walaupun nggak 2 ini ya ada lebihnya. Oh yang terakhir ya udahlah, kalau pengen selesai udah harian aja, yang penting mak selesai kita target ke situ. Nah, memang dari fase 2 kita lebih ketatin untuk biaya. Fase 3 ini lebih ketat lagi karena kita suruh turun 3 miliar. Harga yang fase 2 naiknya dinaikin, turun lagi 3 miliar. Pokoknya 12 kalau menurut saya sampai minggu